Hai guys, hari ini Nokatna Edit. Ini baru selesai posyandu dan vaksinasi MR. Perkenalkan, beliau ini ibu saya di Puskes Pagelaran. Ini jangan bilang-bilang. Coba tebak, kalian tebak umur beliau ini berapa? 17 tahun. Oke, baiklah. Jadi sekitar 30, 40, 45 kali ya. 60 kurang 2. Dan ternyata 58 tahun dong. Luar biasa dan masih energik. Dan satu lagi, sabar banget loh sama adik-adik balita. Luar biasa. Mari Bu Susi pamit. Kita mau naik mobil ambulans nguing-nguing. Bu Bidan Desa, kita pamit ya duluan. Boleh nanya apa? Yes, kita lanjutkan. Kita cek dulu. Halo. Yo. Kita masuk. Jadi kalian kalau mau sering-sering naik mobil ambulan dan ke desa silahkan datang ke rumah sakit. Oh enggak ya? Ya beginilah. Gimana Bu Susi? Kata Bu Susi cari follower sebanyak-banyaknya. Oke, baiklah. Bu Susi udah subscribe belum? Wah, Bu Susi nih belum subscribe. Ini kondisi di dalam ambulan guys. Itu lihat orang-orang yang sok-sok bahagia. Sok bahagia. Padahal udah bosan menangis katanya. Ya, ini ambulan kita cukup nyaman. Nah, ini dia. Ini ambulan expander. Mobil expander maksudnya. Berarti kalau udah langsung dipotong nggak masalah ya, Ki? Yuk kita jalan. Kita ditemani oleh bujang kita, bujang ganteng. Halo. Hai, Iya. Mas Luis. Bagaimana perasaannya membawa ambulan ini? Ya lumayan nyaman. Yang jelas untuk kita aja nyaman, apalagi untuk pasien ini. Oh gitu ya, oke baiklah. Apalagi kalau yang dibawa yang di sebelahnya yang masih single gitu ya. Tahu sih, hari ini nggak terlalu happy karena ada aku di sini. Coba kalau ada yang single gitu ya. Sayangnya Jadi, udah pada punya semua. Oh, udah punya semua. Oke, buat teman-teman yang gadis-gadis masih lajang, di sebelah saya ini masih ada satu pria recommended. Beliau namanya Mas Luis, seorang abdi negara, PNS di UPT Puskesmas Pagelaran. Dan siap domisili di mana aja. Ngikuti gimana mertua berada. Loh, enggak gitu ya? Oh, di Pringsewu. Oke, domisili di Pringsewu. Hari ini kita nggak bisa ya nyalain sirine. Jadi kita punya aturan tersendiri kalau mau nyalakan sirine di ambulan. Jadi kita nggak boleh nyalain sirine kalau kita tidak membawa pasien gawat darurat. Kita suruh bayar sendiri. Nah, itu kerepotan kita tuh gimana? Jadi kalau lagi di dalam ambulans tuh, kalau di belakang ya udah duduknya kayak gitu tuh. Tuh. Segitu-gitunya aja. Coba tuh lihat kakinya. Lebih nyaman di angkot. Betul Ibu-ibu? Ya. Betul. Jadi kalau di ambulan tuh gitu. Soalnya di angkot itu ada musik dangdutnya dong. Oh, ada musiknya. Iya, di sini Kalau nggak ada. Kalau di sini nggak perlu musik, udah goyang-goyang nggak sih? Gitu. Ini kondisi di dalam ambulans. Nah, ini banget nih. Lagunya keroncongan banget nih. Ngantuk. Kita lihat ya pemandangan. Gini guys, kalau di puskesmas itu sehari-hari kalau kita terjun ke lapangan kayak gini dilihat hijau sejauh mata memandang. Sebentar ya, cari posisi ya biar emak-emak yang udah beyekan ini menemukan posisi yang nyaman. Hai guys, kalian mau mancing ya? Kita lihat Mbak, si Mbak. Jadi kalau kita di puskes ada program, halo, dadah guys. Berasa ricis banget gue. Jadi kalau kita di puskes punya program tuh ya, program-program ke masyarakat gitu.
makin ke desa kita datang programnya itu makin ramai loh, makin apa ya, masyarakat tuh makin antusias gitu tuh buat ngikutin program-program pemerintah. Kayak Posyandu tuh timbang balita, timbang berat badan, ukur tinggi badan, terus kalau jadwalnya Posyandu gitu ya. Selamat bekerja Bapak. Kalian nggak malu kan sama aku? Kalian Luis nggak malu kan sama aku? Oh enggak ya? Saya nyetir aja. Tahu tuh dia tuh nahan-nahan banget tuh dari tadi sebenarnya. Ini orang ngapain gitu. Iya gitu. Jadi mungkin karena di desa, semakin dalam pedalaman desa itu akses ke fasilitas kesehatan mereka itu agak jauh gitu loh. Jadi ketika ada petugas kesehatan datang dari puskes dengan program apapun itu gampang gitu dikumpulin datang. Kayak tadi kita hari ini agendanya itu Posyandu sama vaksinasi biak, vaksinasi MR, measles dan rubella. Dan itu datang banyak, di atas 50. Dan itu hanya di satu desa lah ya, bukan satu kecamatan, satu desa. Untuk balita segitu lumayan banyak. Nah kalau di kota sebenarnya bisa jadi lebih banyak tuh anak-anak balitanya, tapi karena pertama banyak orang tua yang sibuk kerja, kedua akses mereka ke layanan kesehatan untuk mereka, enggak lah nanti aku datang aja tuh sore waktu aku udah nggak kerja, nanti aku datang, aku gampang. Nah kalau di dalam pedesaan kan sedikit tidak mudah untuk mendapatkan itu teman-teman. Makanya itulah kenapa kita terus ada senangnya nih kalau kita datang ke desa. Buat teman-teman yang masih kuliah, halo, hai, bye. Tuh kan seru kan, nyapa-nyapa anak-anak di sini mau ramah-ramah. Jadi buat teman-teman, buat kalian yang masih kuliah di kesehatan masyarakat, keperawatan, kebidanan, atau bahkan anak FK nih, sesama anak FK, ini gambaran kira-kira kalau nanti teman-teman bakal kerja di puskesmas. Seru kok, memang semua tempat kerja itu ada enaknya ada enggaknya, tapi kalau kita tetap ambil enaknya kita bakal menemukan kebahagiaan di sana. Apa banget ya gue. Nah, ini kita lihat nih, pemandangannya bagus loh, kita lihat ya. Tuh. Coba bayangin ini kalau loh padinya belum lagi tanam aja bagus ya, apalagi kalau padinya lagi hijau-hijau gitu loh ya, apalagi pas kuning itu, keren banget nih. Lihat. Bisa spot foto lah. Tuh, bisa spot foto, spot private juga bisa ya. Tuh, hai sapi. Tuh, sapi aja berduaan. Kau masih sendirian, Is? Itu sapi berdua loh barusan, Is. Kau masih sendirian Itu aja laki nih? semua itu sapi. Oh, laki semua ya? Iya. Bisa tahu gitu ya? Bahaya itu. Asik banget sejauh mata memandang, guys. Oke. No cut, no edit nggak jelas hari ini. Segitu dulu. Sampai ketemu di random pokoknya hal-hal random berikutnya lah. Oke, see you.